Saudara penonton dimanapun Anda berada, saudara-saudaraku seiman setujuan yang dirahmati Allah. Setelah kita mendengarkan lantunan kalam ilahi tadi dari surat An-Nisa ayat 1 sampai dengan 5, yang terjemahannya juga sudah kita pahami, maka kini bersama kami juga hadir ibu-ibu dari pengajian Nurul Husna yang akan mewakili ibu-ibu dan bapak-bapak dimanapun bapak-bapak dan ibu-ibu berada untuk menyampaikan nanti berbagi pengalaman ataupun menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan topik kita pada hari ini. Kita temui Ustadz kita, Bapak Wafiuddin. Ustadz, kalau kita berbicara tentang mengenal diri, tentunya kita akan menjawab serangkaian pertanyaan, antara lain, siapa kita, apa kita, dari mana kita berasal, kemana hendak pergi. Dan Korea kita telah membacakan tadi bahwa kita berasal dari diri yang satu, kemudian Allah mengembangbiakkan kita. Nah, bagaimana kita memulai kajian kita, sementara itu fenomena yang ada di banyak rumah, bahkan pada setiap rumah, itu ada cermin, tetapi tidak sedikit di antara penghuni rumah itu yang lupa diri. Silakan Ustaz. Ya. Auzubillah minasyaitonirrajim. Berbicara soal cermin, saya ingat juga satu fenomena yang menarik. Sudah bertahun-tahun saya amati. Di depan gedung DPR, Jalan Gatot Subroto itu, apalagi di depan pintunya, selalu ada orang jual cermin-cermin besar itu. Dan kenapa jualnya di depan gedung DPR begitu? Ini intermezzo. Iya. Ayat yang tadi dibacakan itu mengingatkan kita semua, katanya dicipta dari nafsin wahidah. Nafs itu dalam bahasa Arab kan artinya diri. Nah, nafsin wahidah, diri yang satu. Maka orang suka bilang, yuk makan bareng di restoran, tapi bayarnya nafsi-nafsi gitu. Nafsi itu satu diri. Diri yang satu itu yang dimaksud adalah Adam. Itu. Tapi ingat juga di dalam surat Shad, surat 38 ayat 71, Allah katakan, Inni khalikum basyaram min tin, sesungguhnya aku cipta basyar dari tanah. Jadi ada basyar yang dicipta dari tanah. Fa iza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi, ketika itu basyar yang dicipta dari tanah sudah sempurna, lalu kutiupkan ke dalamnya sebagian dari ruhku. Oh, kalau begitu, nafs itu, satu diri manusia itu, ada dua dimensi. Ada dimensi basyariah yang dicipta dari tanah, dimensi biologis, kebinatangan, dan ada dimensi rohaniah, dimensi ruh, spiritual, yang ditiupkan belakangan. Muncul lagi pertanyaan, mana yang lebih dulu dicipta, hadir basyar, tubuh biologis, dengan ruh. Karena ayat ini mengatakan dicipta basyar dari tanah, kalau sudah sempurna, baru ruh ditiupkan. Kesannya kan basyar duluan, ruh belakangan. Tapi kalau kita lihat surat Al-Insan, surat 76 ayat 1, Hal ata alal insan, bukankah telah datang atas insan? Jadi insan sudah ada ini. Insan sudah ada. Bukankah telah datang atas insan, hinum minad dahr, suatu masa dari waktu. Lam yakun syai'am mazkura, yang pada masa itu insan belum menjadi sesuatu yang bisa disebut. Ada masa di mana masa itu insan belum menjadi sesuatu yang bisa disebut. Karena belum ada tubuh jasmaniahnya. Jadi insan saat itu wujudnya apa? Ruh. Rupanya sebelum basyar, tubuh biologis dicipta dari tanah, insan dalam wujud ruh sudah ada. Seorang ulama besar yang juga sangat populer dalam dunia tarekat, misalnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, itu dalam kitabnya Sirrul Asrar, menyatakan, sesungguhnya yang Allah cipta pertama kali untuk manusia adalah ruhnya dulu. Ruh, jiwa. Dicipta di alam lahud, alam dimensi ketuhanan. Di langit sana entah di mana. Nah, itu. Nah, manusia ruhaniah inilah yang dicipta oleh Allah untuk kemudian nanti diturunkan ke bumi
menjadi khalifah Allah, wakil Allah di muka bumi. Sebagai wakil Allah tentu harus bekerja. Supaya manusia rohaniah ini saat diturunkan ke bumi bisa bekerja, bisa mencangkul tanah, mengolah tanah dan segala macam, itu manusia rohaniah, ruh itu diberikan sarana fisik. Sarana fisiknya itulah bashar, tubuh biologis ini. Jadi kalau begitu, sejatinya manusia bukan tubuh biologis ini. Tubuh biologis ini terbentuk ketika ibu bapak kita kawin dan ibu kita mulai hamil. Nah, mulai terbentuk zigot atau nutfah. Tapi sebelum ibu bapak kita kawin, sebelum ibu bapak kita hadir pun, kita semua dalam wujud ruh sudah ada di alam lahut. Nah, hadirnya ruh ke dalam tubuh biologis, tubuh ini hanya sebagai cangkang yang mewadahi, sekaligus sebagai alat untuk bekerja. Tapi manusia sejati, ruhnya, karena manusia rohaniah itulah yang membawa mission, membawa misi, membawa nilai-nilai dan tujuan hidup sebagai khalifah Allah. Gunakan tubuh sebagai alat bekerja. Lama-kelamaan tubuh bakal menua, melemah, mengeropos. Tubuh mati, ruh dikeluarkan, dikembalikan menghadap Allah. Tubuh dicipta dari tanah, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum. Dari tanah dicipta tubuh kamu dan kepada tanah dikembalikan. Membusuk, terurai, menyatu dengan tanah, musnah, hilang identitas tubuh. Ruh, karena memang yang datang dari Allah berupa ruh, ruh pula yang dikembalikan ke Allah. Dihadapkan di hadapan Allah nanti pada hari yang disebut yauma yaqumur ruh wal malaikatu saffa. Hari yaqumur ruh, berdirinya ruh, wal malaika, didampingi oleh para malaikat. Saffa, ruh-ruh manusia berbaris. Dan saat itulah Allah meminta pertanggungjawab. Hai ruh, kamu yang ketika dihadirkan ke muka bumi, dimasukkan ke dalam tubuh jasmania, sepanjang kehadiranmu di muka bumi, peran apa yang kau jalani? Pertanggungjawabkan semua peranmu. Setiap sikap, keputusan, perbuatanmu, selama kamu di muka bumi, pertanggungjawabkan. Sibuk apa? Sibuk syuting melulu di TVRI. Baik. Itu bukan kita, Bang Iwan yang syuting melulu. Kita cuma sekali-sekali. Kita lihat tadi dari ayat yang dibacakan dari An-Nisa, proses penciptaan Hawa, ibunda kita Hawa, proses manusia kedua. Kemudian kita juga mengenal proses penciptaan ibunda Maryam, yang juga istimewa. Kemudian kalau kita mengacu kepada Al-Insan ayat 2, itu proses manusia secara reproduksi. Nah, kapan bertautnya, kapan ada perjanjian antara manusia, sehingga kenapa kok manusia melupakan dirinya dengan Allah, sementara itu Ustaz sudah menyebutkan tadi, sesungguhnya manusia yang disebut itu sudah ada sebelumnya, yaitu dengan ruh itu. Ikatan rohaniah ini bagaimana sesungguhnya dengan Allah? Ya, manusia rohaniah itu sudah ada. Lalu bakal diturunkan ke bumi, maka disiapkan wadah berupa tubuh jasmania. Bagaimana Allah menciptakan tubuh jasmania ini, bashar ini, itu Allah Maha Kuasa. Untuk Adam, dicipta langsung dari tanah. Tercipta tubuh. Baru ruhnya Adam dimasukkan. Untuk Hawa, istrinya Adam, berdasarkan riwayat, yang sebagian orang katanya riwayatnya kurang sahih lah segala macam, ya wallahu alam. Tapi kalau kita lihat riwayat itu saja, diciptalah tubuh biologis perempuan dari tulang rusuk Nabi Adam. Hawa, itu model kedua, baru ruh dimasukkan. Ya. Kemudian Adam dan Hawa kawin secara biologis, terjadi pertemuan mani, sperma dan ovum, terbentuk janin baru. Ini kan model ketiga, baru ruh ditiupkan. Tapi kasus Nabi Isa lain lagi. Maryam sudah ada sebagai perempuan. Tiba-tiba Maryam hamil begitu saja. Mengandung janin baru. Baru ruh Isa dimasukkan. Jadi ada 4 model ini. Ada 4 model penciptaan tubuh biologis. Mungkin nanti ditambahi lagi dengan 1 model lagi. Dengan teknik cloning. Itu. Jadi dari sel epitel atau apa itu, dikeluarkan genomnya, diisikan genom, terbentuk model kelima. Tapi tidak penting lah itu. Bukan tidak penting dalam arti umum,